Semoga kelak bersama, berkumpul dalam jannahnya dengan Nabi yang mulia, Habibi Al-Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai syuhada dan masukkan mereka ke dalam surganya. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah wa adkhilhum jannatal firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ketenangan dan kehusyuannya untuk sama-sama kita mengenang sejenak sebuah pengorbanan, khidmat, kecintaan 6 pemuda yang begitu sangat mencintai gurunya, yang dibantai secara biadab oleh aparat keparat. Dengan sama-sama kita awali melalui pembacaan Fatihah, khusyuk kita hadiahkan untuk 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat beliau semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh yang terlibat dalam pembantaian biadab 6 syuhada, Allah hinakan mereka, Allah hancurkan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala nistakan mereka. Mudah-mudahan jika di dunia mereka terlepas dari hukum dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah hinakan mereka sehina-hinanya seluruh yang terlibat dalam pembantaian kasus KM50. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan mereka nanti di mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan mereka di mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka di nerakanya Allah yang paling dalam. Kita doakan seluruh keluarga, orang tua daripada 6 syuhada, mudah-mudahan Allah berkahi dalam kehidupannya. Bayangkan kalau putra kita yang seperti itu, kita kehilangan putra yang kita sayangi, bagaimana keadaan kita? Mudah-mudahan seluruh keluarga 6 syuhada, kedua orang tua 6 syuhada, mudah-mudahan semakin Allah berkahi dalam kehidupannya. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyah ala kunatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu ala sittati syuhada anna ta'ala yu'di rajatihim fil jannah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Biografi 6 syuhada FPI, pahlawan revolusi akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba syahadah sadiqan u'tiha walau lam tusibhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum. Asyahid Andi Oktiawan bin Zainuddin. Andi Oktiawan pemuda berusia 33 tahun, tamatan SMP, anak sulung dari 3 bersaudara. Pemuda yang sopan,
ramah, mudah bergaul, dan suka menolong siapa saja. Tak ada alasan untuk tidak mencegahnya untuk membantu orang lain. Bahkan dapat dikatakan Andi Oktawiawan ialah pekerja sosial, sebab Andi Oktawiawan hadir dalam membantu tetangga yang memiliki masalah seperti mengantar tetangganya yang sakit ke rumah sakit. Andi Oktawiawan selama 3 tahun menjadi ketua remaja Masjid Al-Hikmah yang aktif menggerakkan kawan-kawannya di masjid, bahkan senantiasa menyemarakkan kegiatan-kegiatan Islam di lingkungannya seperti peringatan hari-hari besar Islam, pawai obor tiap tahun baru Hijriyah, serta kerja bakti membersihkan masjid di lingkungan sekitar rumahnya. Diceritakan oleh Ibu Andi Oktawiawan yang merupakan seorang janda berpendidikan rendah namun solehah. Tak kalah malam Idul Fitri, Andi Oktawiawan meminta ibunya untuk duduk di kursi. Diambil olehnya baskom berisi air. Dengan hati-hati Andi Oktawiawan memasukkan kaki ibunya ke dalam baskom tersebut, membasuh kaki ibunya secara lembut bergantian, kiri dan kanan. Dikeringkan, lalu dengan penuh kasih sayang Andi Oktawiawan mencium kaki ibunya, kemudian diminum air bekas cucian kaki ibunya sebagai tanda bakti dan cinta kepada sang ibu. Andi Oktawiawan, pengawal imam besar kita Habib Muhammad Rizik Ibn Husain Syihab yang paling tua dan telah mempersiapkan pernikahannya. Namun 1 bulan sebelum pernikahan dilangsungkan, Andi Oktawiawan menjumpai kematiannya, syahid dalam peristiwa berdarah KM 50. Taqabbal ya Allah syahadatah. Ya Allah, terima syahidnya Andi Oktawiawan. Asyahid Ahmad Sofyan bin Suparji. Ahmad Sofyan dikenal dengan panggilan Ambon. Berusia 26 tahun, seorang pemuda tamatan sekolah dasar, kemudian melanjutkan paket C. Belum ada ikatan pernikahan. Pemuda yang dikenal jenaka, suka bercanda, namun dikenal sebagai pemuda yang soleh, rajin hadir majelis ta'lim. Anak seorang janda yang kesehariannya hanya menjual gorengan, berpendapatan kisaran 200.000 per hari untuk membiayai Ahmad Sofyan dan adiknya. Menurut keterangan kawan-kawannya bahwa Ahmad Sofyan meminta wewangian untuk dipakai di dalam mobil, sebelum akhirnya Ahmad Sofyan dengan wewangian yang dipakainya menjadi saksi harumnya darah Ahmad Sofyan yang mati syahid dibantai dalam kasus KM 50. Ya Allah, terima syahidnya Ahmad Sofyan bin Suparji. Asyahid Lutfi Hakim bin Zainuri. Lutfi Hakim adalah tamatan sekolah menengah atas, umurnya 25 tahun. Ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang tukang dan buruh harian lepas di proyek bangunan. Lutfi Hakim biasa menjadi pengemudi ojek online. Menurut keterangan dalam sepekan, mungkin ada 2 atau 3 kali dapat pelanggan, dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19. Itu pun hasil ojek online-nya digunakan untuk servis motor dan keperluan sehari-hari. Namun
Lutfi mencari tambahan penghasilan halal dengan melatih remaja di lingkungannya untuk bermain sepak bola. 2 kali sepekan dengan honor antara 50.000 sampai dengan 100.000. Dari melatih tersebut, Lutfi Hakim mendapatkan bayaran kisaran antara 100.000 sampai 400.000 rupiah. Seorang pemuda yang rajin ibadah, sopan, ramah terhadap kawan-kawan dan tetangganya. Dalam pesan WA terakhir Lutfi Hakim saat sedang berada di markas DPP FPI Petamburan kepada ayahnya, ia meminta sang ayah selaku orang tuanya untuk ridho. Ia meminta kepada ayahnya untuk ridho dan ikhlas. Pesan tersebut ternyata menjadi pesan terakhir yang diterima keluarga sebelum akhirnya Lutfi Hakim mati syahid dalam peristiwa pelanggaran HAM berat, peristiwa berdarah KM 50. Ya Allah, terima syahidnya Lutfi Hakim. Asyahid Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada. Faiz, pemuda berusia 22 tahun, seorang anak sulung, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Jakarta dengan mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik informatika untuk menjadi seorang digital graphic designer. Faiz sehari-hari menjual logam mulia. Dengan penghasilan itu digunakannya untuk membiayai kuliah dan membantu adik-adiknya serta membantu ibunya. Bahkan Faiz sering menyampaikan kepada ibunya, ia akan menyekolahkan kedua adiknya. Faiz pernah belajar di pondok pesantren beberapa tahun, sehingga ia memiliki semangat ibadah dan mengaji yang begitu sangat tinggi. Bahkan memiliki suara yang indah, baik dalam mengumandangkan azan maupun membaca Al-Quran, serta kemampuan bela diri dan skill olahraga sunnah memanah yang mumpuni. Dan digunakan ilmunya tersebut untuk melatih anak-anak belajar memanah tanpa dibayar. Faiz begitu kuat, memiliki tekad untuk meninggal dalam keadaan mati syahid. Dibuktikannya dengan setiap mengisi formulir dalam lamaran pekerjaan, dalam kolom cita-cita dengan isian ingin mati syahid. Bahkan Faiz sempat membuat channel YouTube dengan nama In Masya, yang merupakan singkatan dari ingin mati syahid. Yang menariknya, dalam channel tersebut baru mengupload 6 buah video, seperti memberikan sebuah isyarat atas 6 syuhada KM 50. Bahkan menurut keterangan di hari Sabtu tanggal 5 Desember, 2 hari sebelum Faiz menjemput kematian syahidnya, Faiz meminta ibundanya untuk menyediakan seragam laskarnya untuk berangkat ke Petamburan. Seraya Faiz berkata, doain ya mak. Ternyata itu merupakan kata-kata terakhir yang didengar oleh ibundanya. Kawan-kawan Faiz mengutarakan bahwa Faiz sering meminta doa mati syahid serta doa untuk kedua orang tuanya yang mungkin menjadikan Faiz menggapai kematian yang mulia, kematian dalam kesyahidan lewat peristiwa pelanggaran HAM berat, peristiwa biadab KM 50. Ya Allah, terima syahidnya Faiz. Asyahid Muhammad Suci Hadafi Putra bin Hendra Mulyana. Suci Hadapi pemuda berusia 21 tahun.
anak kedua dari dua bersaudara, seorang mahasiswa lulusan Universitas Dharma Persada Duren Sawit, Jakarta Timur, yang belajar di Fakultas Perkapalan. Semula Khadafi sempat terdaftar dalam jurusan hukum dengan alasan menegakkan keadilan dan melindungi ulama, namun karena beberapa hal Khadafi pun berpindah fakultas. Suci Khadafi terkenal soleh, rajin mengikuti majelis taklim di berbagai wilayah, termasuk kegiatan FPI. Bahkan saat Suci Khadafi dalam tugas kewajiban untuk menjaga keamanan di markas FPI Petamburan, tetapi mampu menuntaskan tugas akhir skripsinya dengan segala risiko yang ada. Namun totalitas khidmatnya dengan tetap apik dalam membagi waktu dalam menuntaskan kewajiban perkuliahan. Suci Khadafi dapat menuntaskan dengan nilai yang sangat istimewa, yaitu kamlot. Bulan September 2021 menjadi hari wisuda Suci Khadafi. Namun kekejaman pelanggaran HAM KM 50 menjadikan momen tersebut berganti menjadi sebuah kematian syahidnya pada tanggal 7 Desember 2020, setahun sebelum wisudanya. Ya Allah, terima syahidnya Suci Khadafi. Asyahid Muhammad Reza bin Murtani. Muhammad Reza, pemuda berusia 20 tahun yang memiliki kecintaan kepada ulama, habaib, kiai, serta memiliki tekad kuat ingin membahagiakan ibundanya karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Muhammad Reza berusia 3 tahun. Muhammad Reza bekerja sebagai hansip di salah satu wilayah demi membantu ibundanya yang merupakan seorang pedagang nasi warteg. Menariknya, di sela-sela kesibukannya dalam mencari nafkah sebagai seorang hansip yang gajinya tidak seberapa, Muhammad Reza juga menjadi anggota FPI. Dalam buku catatan pribadinya, ternyata Muhammad Reza memperoleh gaji sebesar Rp200.000 di setiap bulannya. Kemudian disisipkan 20.000 untuk mencicil seragam FPI. Kemudian bersedekah 10.000 dan sisanya disisihkan untuk diberikan kepada ibundanya. Dengan keterbatasannya dalam keuangan, namun bercita-cita membelikan rumah untuk sang bunda. Kecintaan dan baktinya kepada orang tuanya membuahkan hasil pasca terbantainya Muhammad Reza dalam peristiwa berdarah KM 50. Keluarga Muhammad Reza telah memiliki rumah di wilayah Cibinong, Jawa Barat. Ya Allah, terima syahidnya Muhammad Reza. Allah tunjukkan kemuliaan-kemuliaan 6 syuhada. Allah Ta'ala menganugerahkan 6 syuhada FPI kesuksesan dan keberhasilan dalam penyelamatan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Ibn Syihab dan keluarga, serta pengawal IBHRS yang lainnya dari pembantaian. Jika Kapolda Metro Jaya tidak membuat pernyataan pengakuan tentang penembakan 6 syuhada FPI, niscaya tak satu pun orang yang tahu siapa pembunuh 6 syuhada FPI. Niscaya tak satu pun orang yang tahu siapa pembunuh 6 syuhada FPI. Bahkan sampai kapanpun tak ada yang bisa temukan jenazah 6 syuhada FPI. Tapi Allah Ta'ala menolong para 6 syuhada FPI dengan membongkar tragedi pembantaian melalui mulut Kapolda Metro Jaya. Matinya polisi penembak 6 syuhada FPI bernama Ibda Elwira Priyadi Zendrato pada tanggal 4 Januari 2021.
Pertolongan Allah Ta'ala sangat besar terhadap 6 syuhada FPI karena Kapolda Metro Jaya mengaku bahwa penembakan pengawal IBAHRS sebagai dari penyelidikan dan penyidikan, sehingga berarti terprogram resmi, bahkan mengakui bahwa tindakan pembantaian tersebut terukur, sehingga juga berarti terencana. Artinya Polri mengaku bahwa pembantaian 6 syuhada FPI terprogram, terencana secara resmi oleh institusi Polri. Allah Ta'ala tidak tinggal diam saat 6 syuhada difitnah bahwa membawa senjata tajam dan senapan pistol serta baku tembak. Akhirnya terungkap bahwa baku tembak tidak pernah terjadi dan barang bukti yang digelar polisi adalah palsu semuanya. Allah Ta'ala tidak tinggal diam. Tak kala Polri memaksa menahan jenazah 6 syuhada FPI, bahkan memaksa memandikan dan mengkafankan hingga siap memakamkan dengan tujuan agar luka tembak, luka siksaan tidak ada yang tahu. Allah Ta'ala tidak tinggal diam. Allah menolong perjuangan mati-matian para 6 syuhada FPI yang dibantu oleh Komnas HAM dan beberapa anggota DPR RI, sehingga berhasil menekan Polri serta jenazah diserahkan jenazah 6 syuhada FPI, sehingga terungkap setiap jenazah ditembak dari jarak dekat, beberapa kali di bagian jantung dan sekujur tubuh. Banyak bekas luka siksaan kuku yang dilepas, bahkan luka bagar di bagian punggung dan alat vital. Singkatnya, proses pemandian dan pekafanan jenazah 6 syuhada FPI yang secara matematis jika setiap jenazah membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 jam. Saat jenazah tiba di Petamburan pukul 21.00 malam, namun pemandian jenazah yang seharusnya membutuhkan waktu antara 12 sampai dengan 18 jam, dengan izin Allah Ta'ala seluruh proses selesai pukul 00, yakni hanya 3 jam. Efek mubahalah para orang tua syuhada, doa imam besar kita dan seluruh para ulama bersama umat untuk para pelaku telah memperlihatkan efeknya, yakni dengan terus terbongkarnya borok-borok pihak yang terkait satu persatu. Sejumlah aparat mengaku terlibat dalam pelenyapan CCTV KM50 seperti Sambo, Hendra Kurniawan, dan terungkap juga bahwa sejumlah aparat yang terlibat dalam KM50 adalah bagian dari Satgas Merah Putih Sambo seperti Hendrik Dusen yang jadi komandan pembantaian KM510. Hakim Agung Gazalba yang menolak kasasi JPU dalam perkara KM50 sehingga mengakibatkan para terdakwa bebas menjadi pesakitan tersangka kasus korupsi di KPK. Pasca pembantaian KM50, setiap hari terkuak dengan munculnya berbagai kasus berisi kejahatan dan kebobrokan aparat yang sering melakukan penculikan, penyiksaan, pembunuhan, memfitnah korban. Sama-sama kita aminkan doa dari imam besar kita untuk 6 syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian syuhada pengawal kami, ya Allah, dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum bada'a wa la tughadir minhum ahada ya qawiyyu ya matin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.